Bismillahirrahmanirrahim. Diiringi dengan permohonan doa terbaik kepada Allah. Semoga Allah senantiasa membersamai kita, menemani kita semua, khususnya di siang hari ini. Juga Allah hujamkan pemahaman-pemahaman terbaik kepada kita. Hujamkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Ilmu yang bermanfaat, berkah, maslahat bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, untuk selanjutnya mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh ananda kita, salah satu santri Mahaduan Quran Institute, yaitu Ananda Khaliduddin Diponegoro. Kepada beliau, al-waktu wal makan falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza huwallazi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Taib, jazakumullahu ahsanal jaza kepada Ananda Khaliduddin Diponegoro yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan bagi kita semua, juga khususnya kepada Ananda Dipo, mudah-mudahan menjadi pahala kebaikan untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah nampaknya guru kita Al-Ustaz Hasan Zuhri sudah bergabung di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Izin menyapa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Kita coba cek soundnya dulu barangkali untuk menjaga hal-hal di tataran teknis barangkali Ustaz. Suaranya terdengar jelas Ustaz?
Tes, apakah suara saya sudah masuk? Alhamdulillah sudah jelas Ustaz. Sudah ada. Baik, baik. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, nampaknya tidak lama lagi kita akan sama-sama menyimak, sama-sama mendengarkan. Untuk itu mari kita siapkan diri kita, siapkan adab kita ketika menuntut ilmu agar Allah limpahkan kebermanfaatan juga keberkahan akan ilmu yang akan kita dapatkan di siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin langsung saya serahkan kepada guru kita Al-Ustadz Hasan Zuhri LC untuk memimpin kegiatan pada kajian rutin kitab At-Tibyan di siang hari ini. Kepada beliau, al-waktu wal makan falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabatku sekalian, para ahlul Quran rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu tercurah kepada kita, nikmat iman, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat Al-Quran, nikmat pertemuan, taufik, kita diringankan untuk kembali bertemu dalam majelis ilmu kajian At-Tibyan siang kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi untuk bisa mensyukuri semua nikmat-nikmatnya, yang itu kita berharap Allah menambahkan yang lain. Itu Subhanahu wa ta'ala ridho kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita persembahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau salawat-salawat yang lain sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan cinta itu semoga kelak kita berhak mendapatkan perkataan seperti yang Rasulullah katakan kepada salah seorang sahabat, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Dan sholawat merupakan salah satu tanda cinta, karena orang yang mencintai itu akan banyak mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Jika kita mencintai Allah, jika kita mencintai Rasulullah, maka dua nama ini adalah yang paling banyak kita ingat dalam hati dan kita sebut dalam lisan kita, dengan zikrullah dan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, sahabat-sahabatku sekalian, kita akan melanjutkan kajian dan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab tentang adab-adab berquran sebagai bagian penting proses kita berquran dalam segala maknanya, membaca, menghafal, belajar, mengajar, mengamalkan, mendakwahkan. Ini kita perlu panduan-panduan
yang salah satunya sudah dituliskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan ini. Namun sebelumnya, satu hal yang ingin saya sampaikan di awal, sebelum pertemuan terakhir kemarin, saya senang sekali kalau sahabat-sahabat sekalian berkesempatan untuk membaca kitab yang versi asli bahasa Arabnya. Tentu saya juga menyarankan kalau berkenan silahkan dibaca yang versi bahasa Indonesia, sudah banyak tersebar juga. Namun di pertemuan terakhir, menurut saya kemarin ketika menunggu untuk ada yang baca itu butuh jeda waktu ya. Dan saya mengkhawatirkan menunggu untuk ada yang baca itu mengurangi kesempatan kita untuk membaca lebih banyak. Oleh karena itu, mohon untuk siang hari ini nanti ketika saya berikan kesempatan siapa yang mau membaca, berlomba-lomba. Coba untuk membaca teks kitab aslinya sebelum kita bahas per alinea kurang lebih ya. Jadi saya mengharapkan ketika ditawarkan berikutnya siapa yang baca langsung buka mic dan saya misalnya nanti diiyakan baru dibaca. Seandainya tidak semua berkesempatan dan berkenan maka terulang oleh orang yang sama tidak masalah. Karena biasanya saya mendahulukan kalau ada orang lain maka itu lebih dahulu berhak ya. Alinea pertama si fulanah, alinea kedua fulanah yang lain dan seterusnya. Tapi ketika seperti itu kadang ditunggu lama, maka kalaupun si fulanah ingin baca lagi nggak masalah. Jadi yang penting waktu kita efektif, tidak banyak kosong dalam menunggu siapa yang baca berikutnya itu. Jadi sekali lagi sebelum kita masuk, saya mengharapkan ketika saya mempersilahkan ada yang baca, langsung ada yang masuk dan dibaca. Agar kita tidak menghabiskan banyak waktu untuk menunggu siapa yang baca. Dan ini penting karena kalau saya yang baca saja, maka kesempatan membaca para sahabat berkurang gitu ya. Dan khawatirnya hanya di hati saja. Dan itu nggak masalah, tetapi dengan lisan itu akan lebih membekas dan berkesan insya Allah apa yang kita baca itu lebih masuk ke dalam hati kita dan lebih membuat kita bersemangat untuk memahami dan mengamalkannya insya Allah. Kita akan masuk pada bab baru, yakni pada bab yang keempat. Kita sudah melewati 3 bab sebelumnya ya. Coba bantu saya, bab pertama berisi tentang apa? Bi'adabi mu'al Berisi tentang wa mutmihi. bab sekarang. Adab mengajarkan. Masih ingat? Adab baca dan menghafal Al-Quran. Betul. Tentang keutamaan berquran. Atrofu min fadilati tilawatil Quran. Atau semacam. Yang kedua, Assalamualaikum. yang kedua yang ingat Kelebihan membaca Al-Quran. Tentang keunggulan baca Al-Quran dibanding ibadah yang lainnya dan keunggulan membaca Al-Quran dibanding orang yang melakukan ibadah yang lainnya. Bab ketiga kemarin sebelum bab bantu saya. Menghormati dan jangan menyakiti mereka. Nanti barakallahu tentang kewajiban kita memuliakan hormat Al-Quran dan kita menyakiti mereka. Kita akan yang keempat, Nabi ini
Bagaimana suaranya? Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf, sangat teknis sekali. Saya keluar saja ya. Oke, tes. Lebih jelas sekarang? Jelas, Ustaz. Saya pindah ke HP, semoga lebih jelas ya. Jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa minta tolong nih, apakah ada kitabnya di layar? Tes. Sudah masuk suaranya ya? Sudah Ustaz, ya. Baik. Saya minta tolong ada bisa yang nge-share kitabnya atau saya dikasih akses buat bisa share. Baik, apakah sudah sampai Sudah, di Ustaz. layar kitabnya? Sudah, Ustaz. Baik, silakan tolong ada yang bisa baca di alinea pertama. Al-babur rabi'u fi adabi muallimil Qur'ani wa mumihi. Silakan. Saya, Ustaz. Silakan. Hadzal babu ma'al babaini ba'dahu hiya maqsudul kitab
wa huwa tawilun muntashir wa ana ushiru ila maqasidihi mukhtasaratan fi fusul liyashulahu wa dayu insyaallahu ta'ala. Hasbuk, cukup. Jazakallahu khairan. Bab rabi'u, bab 4. Adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi, tentang adab-adab pengajar Al-Qur'an dan pembelajar Al-Qur'an atau belajar. Hadzal babu, bab ini, ma'al baini ba'dahu hiya maksudul kitab. Bab ini dan dua bab setelahnya, yakni bab 5 dan bab 6 nanti, adalah inti dari kitab aturan ini, yakni tentang adab para pengajar Al-Quran. Bab 5 nanti adab para penghafal atau pengemban Quran, dan 6 adab terhadap Al-Quran itu sendiri. Bahwa tawilun muntashirun, bab ini sangat panjang dan sudah sangat menyebar. Wa ana usyiru ila maqasidihi mukhtasaratan fi fusul. Tapi kata Imam Nawawi, aku akan menunjukkan inti-inti cara beberapa pasal berikut. Ustaz. Sebentar. Jadi bapaknya ada dari kitab ini, yakni tentang adab para pengajar dan pembelajar Al-Quran. Kita tes, apakah suara saya sudah sampai? Mohon maaf Ustadz, suaranya masih terputus-putus. Bismillah. Kita pakai dua operator ini, bergantian, dua-duanya sedang tidak baik ya. Tes, bagaimana sekarang? Ada Ustaz, ada suaranya Nah, Ustaz. sekarang? Ustaz, jelas. Ada Ustaz, ada Baik. suaranya Ustaz. Ada Ustaz. Terima kasih, terima kasih. Insya Allah jelas Ustaz. Terima kasih. Semoga mana dilanjutkan. Terima kasih. Semoga wal qari'u. Tes. Silakan, ada yang baca? Saya Ustaz. Silakan. Awalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari an yaqsida bidzalika wajhallahi ta'ala. Qala Allah ta'ala
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah ay al-millatul mustaqimah. Satu hal ini Ya Ustaz, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa wa hadzal haditsu min usulil Islam. Syukran, jazakillah khairan. Paslon pasal pertama tentang Paslon pasal pertama adab. Syukran, jazakillah. Pasal pertama tentang adab. Fi ikhlasil muqri'i wal qari'i, tentang ikhlasnya qari'i, tentang ikhlas dan ikhlasnya qari'i dan tentang Putus lagi Ustaz. Bentar ya, 5 menit saya
Oke, coba dulu. Sudah masuk suara saya? Suara saya? Normal, Ustaz. Masih putus-putus, Ustaz. Putus-putus ya. Sebagian jelas. Tapi kadang ada, kadang enggak. Jelas, Ustaz. Tapi kadang putus. Baik. Oke, saya coba baca satu paragraf ya. Semoga nanti bisa dievaluasi dan semoga lancar. Bismillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhlasil muqri'i wal qari. Pertama, yang harus dimiliki orang mengajar dan yang belajar adalah ikhlas. Yakni kita menetapkan amal kita dalam mengajar dan belajar hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik bahwasanya disebutkan ada ikhlasul muqri'i wal qari. Dua pelajaran yang kita bisa ambil bahwasanya yang pertama, kita ini sebagai seorang muslim adalah seorang pengajar Quran, di saat yang sama juga pembelajar Al-Quran. Ini senada dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Poin kedua,
pada hadis di atas, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan. Sedangkan di sini Imam Nawawi itu mendahulukan adab mengajar baru adab pembelajar. Apa faedahnya? Faedahnya adalah bahwasanya adab ini seyogianya dimiliki oleh seorang guru terlebih dahulu. Karena dengan seorang guru memiliki adab-adab yang baik nanti akan diikuti dan ditiru oleh murid-muridnya. Yang oleh seorang murid itu orang yang membaca Al-Quran yang silakan.
masih belum normal suaranya. Suaranya yang gimana panitia, pakai Google Meet dulu? Panitia pakai Google Meet dulu. Gimana panitia pakai Google Meet dulu? Afwan Ustaz, kalau barusan memang sudah agak jelas. Iya. Ustadz mendengar suara saya dengan jelas ya? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Sekarang jelas Ustaz. Sekarang jelas, tapi di tempat yang lain sama nggak? Jelas. Jelas semua jelas. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. 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 Kalau begitu tolong ada salah satu yang baca melanjutkan dari yang tadi. Warawaina an ibni Saya Ustaz. Warawaina an ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala innama yahfadhur rajulu ala qadri niyatihi wa an ghairihi innama yu'tan nasu ala qadri niyatihi. Cukup. Terima kasih. Saya review sedikit kalau barangkali tadi belum terdengar dengan baik. Sebelumnya Imam Nawawi mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kemudian kami meriwayatkan kata Imam Nawawi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, innama yahfadhur rajulu ala qadri niyyatihi. Seseorang hanya bisa menghafal dan menjaga sesuai dengan niatnya. Wa an ghairihi, dan dari yang lainnya
innama yu'ton nasu ala qadri niyyatihim. Sesungguhnya manusia diberikan sesuai dengan kadar niat mereka. Tes. Jelas Ustaz. Jelas. Alhamdulillah jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Saya masih ragu nih, mohon maaf. Jadi termasuk dalam berquran, menghafal Quran itu pentingnya keikhlasan kita ketika menghafal karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberi sesuai dengan niat kita, dengan jujur. Kalau kita memang berniat menjadi hafiz 30 juz, maka yakin pasti akan diberikan insya Allah. Tentu niat yang jujur itu berbanding lurus dengan ikhtiar dan usaha yang kita lakukan sebagai seorang manusia. Baik, sekarang tolong dibaca paragraf berikutnya. Coba Ustaz. Hilang suaranya Ustadz ya? Sekarang baru muncul nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warawaina anil Ustazi Abil Qasimil Jairi rahimahullahu ta'ala qala Jaringan kurang ikhlasu ifradul haqqi fil ta'ati bil qasdi wa huwa yang baca aja kan sinyalnya kurang Tes. Sekarang di saya kurang jelas mendengarnya. Mohon maaf sekali hari ini ya. Sepertinya kajian hari ini kita pending dulu. Saya nanti akan rekam saja insya Allah. Maaf karena putus dari tadi khawatir tidak sampai dengan jelas. Dan sepertinya moodnya juga sudah ya. Mohon maaf sekali ini, qadarullah. Sisa waktu ini, barangkali kalau ada yang mendengar saya boleh, kalau kita mau diskusi beberapa hal, nanti kajian yang hari ini saya akan mau diskusi dari awal, insya Allah direkam saja. Talent misalnya Zoom siap. Kalau itu nampaknya karena memang kita terkendala di teknis, mungkin akan di pending begitu ya Ustaz, dan akan sebagai gantinya nanti akan dikirim
Hasan, lalu kemudian nanti akan di-share begitu kepada sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, sebagai pengganti daripada pemaparan atau kajian kita di kitab At-Tibyan, insya Allah kita akan lanjutkan kepada tanya jawab barangkali dari sahabat-sahabat sekalian. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada guru kita, dipersilakan untuk langsung disampaikan, boleh melalui ruang chat ataupun bisa langsung disampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan jaringan ataupun Zoom-nya mendukung untuk pertanyaan dan jawaban kita saat ini. Mohon bantuannya, apakah suara saya pun terputus-putus atau jelas begitu? Alhamdulillah jelas Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Jadi insya Allah sahabat-sahabat sekalian, sebagai gantinya nanti akan diusahakan untuk direkam dan akan diupload, dan insya Allah linknya akan disampaikan kepada para sahabat-sahabat sekalian. Dengan pertimbangan kalaupun dilanjutkan di siang hari ini, mungkin karena terkendala di jaringan juga terkendala di teknis, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan juga antusias para sahabat-sahabat sekalian. Kita coba terhubung kembali kepada guru kita. Ustadz, apakah suaranya jelas, Ustadz? Saya mendengar dengan jelas, alhamdulillah. Baik, kalau begitu mungkin sebelum nanti ditutup ya, mungkin lebih ke tanya jawab barangkali dari sahabat-sahabat sekalian. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada guru kita, silahkan untuk disampaikan di ruang chat yang sudah tersedia, dan insya Allah nanti akan dibantu untuk dibacakan dan disampaikan kepada guru kita. Sudah ada Ustadz sepertinya yang di komen. Ini ada Ustadz, tapi mungkin privat ya, jadi hanya saya yang bisa baca atau gimana nih? Fadhal Ustadz. Silakan Ustadz, mangga. Ya, tadi saya membaca di chat, sepertinya privat. Bagaimana cara kita jujur terhadap niat kita menghafal Quran gitu ya, kurang lebih. Jujur itu ya kita yang paling tahu. Kita beneran pengen hafal nggak sih? Kita beneran ingin menjadi hafiz 30 juz nggak sih? Nah, itu perlu kita periksa hati kita. Ini juga saya. Dan yang paling tahu terhadap diri kita adalah kita. Tentu setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, maka sejujurnya aja dalam hidup ini kita pengen berapa sih? Itu dulu. Misal prioritas kita pengen juz 30 dulu. Saya ingin hafal juz 30 dengan jujur gitu ya. Itu baru jujur. Karena kalau kita ingin hafal juz 30 saja, kemudian kita katakan ingin hafal 30 juz, berarti yang 29 kita nggak jujur. Kita sedang memotivasi sendiri saja. Dalam jangka panjang itu tidak baik. Dalam jangka pendek mungkin kita akan merasa termotivasi tapi tidak cukup. Itu satu. Jadi diri kita yang paling tahu. Kalau memang baru 1 juz yang ingin kita hafal, katakan 1 juz nggak apa-apa. Juz 30 saya ingin hafalkan. Nggak harus 30 juz langsung, nggak apa-apa, bertahap saja. Yang kedua, kita setelah menentukan secara jujur berapa yang ingin kita hafal, kasih deadline, kasih timeline. Katakan juz 30, saya ingin menyelesaikannya di tahun 2021. Dari juz 31 juz itu selesai dalam setahun, karena ini awal tahun, kita bagi itu. Dibagi menjadi 12.
menjadi berapa halaman. Nanti kita breakdown sampai sekecil-kecilnya. Nah, dari hasil yang kecil-kecil itu, bentuk kejujuran kita adalah kita secara disiplin melakukan itu hari demi hari. Hari demi hari. Itu bentuk kejujuran kita. Kalau sudah ngerti porsi harian yang harus kita hafalkan, katakan satu hari kita mesti menghafal setengah halaman misalnya, untuk selesai juz 30 dalam 1 tahun, atau itu kebanyakan ya. Bahkan 1 baris per hari misalnya, nanti kita lakukan setiap hari. Kalau ada 1 hari yang kelewat karena sebuah udzur yang memang benar-benar udzur, kita qadha. Hari Senin misalnya kita nggak bisa menambah hafalan karena kita sedang sakit atau karena kita sedang merawat orang sakit, maka itu kita qadha di hari Selasa. Hari Selasa nggak bisa, kita qadha lagi terus dan terus begitu. Itu diantara bentuk kejujuran kita. Dan itu kita lakukan dengan disiplin, terus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar niat yang jujur itu selalu kita diberikan keistiqomahan. Karena hati kita ini boleh jadi hari ini jujur pada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala, besok bisa berubah. Tapi kalau kita sudah komit dan tertulis ya, tertulis tuh. Tahun 2021 hafal juz 30. 1 Januari 2022 wisuda juz 30 misalnya. Dengan jelas dituliskan. Yang tadi juga sehari katakan 1 baris juga dituliskan. Itu bentuk kejujuran kita kalau kita ingin benar-benar menghafal. Nah, nanti kalau sudah sampai juz 30 selesai, kita sudah siap benar-benar jujur ingin menghafalkan juz 30, lakukan duplikasi yang hal tadi kepada juz-juz yang lain. Itu pertanda kalau kita jujur untuk menghafalkan Al-Quran. Dan dari kejujuran niat ini, maka seseorang akan diberikan sesuai dengan niatnya. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam paragraf kedua mengomentari hadis innamal a'malu binniyat. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Terkait dengan niat Ustaz, apakah harus dilafadzkan atau tidak? Tafadhal Ustaz. Baik. Dalam fikih, di kitab fikih yang paling kecil, di Matan Safinatun Najah, kitab fikih madzhab Syafi'i yang paling kecil, di sana ada. Apa itu niat? Niat adalah memaksudkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Mahalluha al-qalbu, tempat niat itu di hati. Wa talaffudzu biha sunnatun, dan melafadzkan niat itu sunnah. Dalam kitab Safinah seperti itu. Karena niat yang diucapkan akan membantu kita agar niat itu terhujam dan mantap di hati kita. Ini dalam ibadah. Dalam konteks tadi menghafal Quran, maka niat itu kita lafadzkan, kita ucapkan untuk membantu hati kita agar semakin kuat, juga dituliskan. Dituliskan niat kita itu, rencana kita itu, kita doakan terus, kita bawa di hati kita. Setiap waktu mustajab, setiap habis sholat, kita berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alni minal hafidhina li kitabikal karim misalnya. Ya Allah, jadikan aku orang yang bisa menghafalkan Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawaban-jawabannya. Mungkin ini Ustaz ada yang bertanya nih terkait dengan kalau kita ingin membeli kitab At-Tibyan itu sebaiknya apakah yang full bahasa Arab atau memang yang terjemah barangkali Ustaz? Ini dari ada pertanyaan, beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Kalau bisa dua-duanya lebih baik. Kita beli yang versi bahasa Arab, beli yang versi bahasa Indonesia. Nanti sekaligus belajar bahasa Arab secara terjemah.
Tapi kalau misalnya sahabat-sahabat sekalian mencukupkan yang bahasa Arab di kajian ini, karena kita akan baca bahasa Arabnya ya, maka diprioritaskan yang baca mandirinya adalah yang bahasa Indonesia. Dan itu sudah banyak, atau nanti saya kasih linknya lah ya, kepada panitia, di antara, mungkin panitia juga sudah tahu, sudah banyak cetakan-cetakan. Saya punya misalnya cetakan Aqwam di toko buku sudah banyak ya. Itu bahasa Indonesia. Nanti bahasa Arabnya bisa, kalaupun tidak beli secara fisik, akan dibagi PDF-nya. Saya sebenarnya udah bagi kepada Ustazah Umi nih. Nanti minta kepada Ustazah Umi atau saya akan ingatkan untuk bisa menyampaikan ke sahabat-sahabat yang lain. Bisa dibandingkan, kita baca Arabnya, kemudian kita baca terjemahnya. Kalau kita masuk ke kajian ini sudah baca, maka itu sangat enak sekali. Karena kita nggak akan baca ulang nantinya ya. Hanya akan memberikan sedikit 1-2 faedah yang bisa kita tambahkan di dalam bacaan kita terhadap kitab At-Tibyan ini. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Syukur Ustaz atas jawabannya. Afwan. Ini Ustaz ada pertanyaan juga nih Ustaz dari sahabat kita, Saudari Nur Fadila. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, apakah benar menghafal Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah dalam suatu kampung? Karena saya pernah membaca buku dan mohon penjelasannya. Tafadhal Ustaz. Menghafal Quran itu bertingkat-tingkat. Ada yang harus dihafal secara wajib ain oleh seluruh kaum muslimin. Yaitu yang pertama pasti surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah harus dihafal oleh seluruh kaum muslimin. Dan secara otomatis kalau dia sholat maka dia baca Al-Fatihah dan dia pasti hafal. Dan beberapa surat-surat ringkas di juz 30, katakan Ad-Duha sampai An-Nas, menurut saya itu sudah wajib ain buat kita. Terutama oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak, apalagi yang biasa jadi imam gitu ya. Ini masing-masing orang beda hukumnya. Nah, yang 30 juz baru itu yang dikatakan sebagai fardu kifayah. Harus ada di sebuah tempat, di sebuah daerah, sebuah kampung yang hafal Al-Quran 30 juz. Melihat fardu kifayah ini, maka kita nggak usah nunjuk orang lain. Kitalah orang yang mengambil tanggung jawab itu. Seandainya di kampung kita belum ada yang hafal, maka kitalah yang ambil bagian itu. Dan itu kan yang sebelum kita menjadi hafidh, yang penting adalah niatnya dulu. Niatnya, kejujuran niat kita, kekuatan azam kita untuk menghafal gitu ya. Jadi kita ambil itu tanggung jawab itu. Baik, kalau nggak ada, yang lain saya yang ambil. Kemudian kita bergabung dengan komunitas-komunitas penghafal Quran, kita memiliki guru yang kita setorkan kepadanya hafalan kita. Kalaupun kita sampai meninggal dan belum hafal 30 juz, tapi sudah kita niatkan secara jujur, kita insya Allah sudah tertulis sebagai hafidh 30 juz. Ini sebagaimana sebagian sahabat, mereka ada yang meninggal sebelum Al-Quran selesai turun. Kita sebut misalnya para syuhada Badar, para syuhada Uhud. Mereka kan meninggal ketika Nabi masih hidup dan Al-Quran masih terus turun. Tapi oleh Nabi SAW, mereka itu tetap disebut sebagai qari, sebagai qurra. Artinya apa? Artinya itu apresiasi. Meskipun para syuhada itu mereka gugur dan belum hafal 30 juz, tapi karena niat mereka itu bulat dan yakin seandainya mereka masih hidup, pasti mereka akan selesai 30 juz. Nah, jadi kesimpulannya adalah betul yang hafal 30 juz itu fardu kifayah, yang hafal Ad-Duha sampai Anas itu fardu ain untuk beberapa orang, khususnya untuk para pelajar, untuk orang yang punya akses seperti kita, itu udah fardu ain itu. Bahkan mungkin level kita ini udah fardu ain juz 30.
Karena kita alhamdulillah difasilitasi oleh Hufaz online, kita dikasih fasilitas, dikasih guru, dikasih kajian. Juz 30 udah fardu ain ini. Nanti juz 29, juz yang lain-lainnya itu fardu kifayah. Semakin banyak kita ambil semakin baik insyaallah. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah Ustaz, sangat jelas sekali ya terkait dengan bagaimana posisi kita sebagai para penghafal Al-Quran, khususnya barangkali menyikapi dengan hukum-hukum ataupun ketentuan terkait menjadi para penghafal Quran. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari saudari kita, Mbak Nurul Iklima. Ustaz izin bertanya, bagaimana adab bertanya kepada guru jika ketika kita merasa apa yang diajarkan oleh guru itu keliru, karena sebelumnya kita sudah mendapatkan penjelasan dari guru yang lain. Apakah kita berdosa Ustaz? Lalu kemudian apabila kita selaku pengajar, bagaimana kita menyikapi kalau ternyata ada yang keliru dari apa yang kita sampaikan? Syukran Ustaz. Afwan. Yang pertama, kalau kita sebagai pelajar yang mendengar atau menganggap ada kekeliruan dari guru kita, yang pertama dahulukan husnudzon. Dahulukan husnudzon. Satu, boleh jadi kita belum mengerti. Yang kedua, kalaupun nanti terkonfirmasi salah ya, maka itu adalah manusiawi. Guru kita bukan nabi, bukan malaikat yang mereka mungkin salah. Bagaimana cara konfirmasinya? Ya tanya saja. Dan bertanyanya di tempat yang tertutup. Kita tidak bertanya di tempat yang umum, apalagi kita mengadu ya. Tapi Ustaz kata si Ustaz Fulan begini. Pak Ustaz beda. Nah, yang itu hindari yang seperti itu. Kalaupun harus seperti itu, maka sifatnya pribadi atau mengkonfirmasi. Yang pertama, benar nggak seperti itu? Kemudian ungkapkan, saya pernah mendengar yang seperti itu, tapi versi yang lain Ustaz. Mohon pendapatnya gitu ya. Nah, jangan-jangan itu bagian dari hal-hal yang sifatnya memang furu', yang ijtihadiyah khilafiyah. Misalnya yang paling populer adalah, Ustaz kalau sholat subuh kunut atau tidak? Kata Ustaz, sunnah kunut. Tapi saya pernah mendapatkan Ustaz yang lain tidak sunnah. Bagaimana Ustaz? Nanti Ustaz akan menjelaskan. Yang saya sampaikan itu adalah mazhab Syafi'i. Mungkin yang antum dengar mazhab yang lain. Nah, itu klarifikasi. Pentingnya klarifikasi dan dilakukan secara tertutup, tidak di depan halayak. Kenapa? Karena khawatir nanti niat baik kita itu bisa ditanggapi salah oleh orang yang lain. Bagaimana tanggapan salahnya? Boleh jadi ada orang lain yang menganggap, wah Ustadz kita ternyata salah juga. Kita jadi malas nih belajar sama Ustadz itu banyak salahnya misalnya. Atau orang yang lain lagi menganggap itu nggak sopan itu dan lain sebagainya ya. Jadi sampaikan dengan tertutup dan minta klarifikasi. Dan ini menyambung ke pertanyaan kedua. Jika Ustadz itu adalah Ustadz yang ikhlas, ketika disapa, ketika dimintai klarifikasi, insya Allah akan diberikan jawaban yang sewajarnya. Dan dia akan terima kasih seandainya ada kekeliruan. Dan dia akan secara fair, Ustadz itu atau kita kalau sebagai pengajar, maka kita akan sampaikan, kita klarifikasi. Misal saya menyampaikan sebuah kekeliruan dalam kajian ini, kan ini misalnya. Nanti ada masukan ke saya pribadi nih. Saya akan konfirmasi di pekan ke depan. Mohon maaf kemarin saya keliru menyampaikan ini. Saya klarifikasi sekarang dan saya cabut yang kemarin. Boleh jadi kemarin salah ucap, kepleset, atau salah paham, atau belum sampai ilmunya, belum buka lagi kitabnya. Nah, Ustadz yang fair, dia tidak malu dan nggak segan untuk mengakui kesalahannya, apalagi kalau kesalahannya itu adalah kesalahan yang fatal. Maka dengan dia mohon maaf dan mencabut statementnya itu sudah clear, sudah tidak lagi terkena kesalahan di masa lalu. Dan kalau kita sebagai ustadz, sebagai pengajar, maka itu adalah bentuk keikhlasan kita.
Kita malah bersyukur ada orang yang kasih kita masukan, kasih kita tabayun ya, daripada kita dibicarakan di luar, di belakang, padahal kita bisa mengklarifikasi seandainya ditanyakan kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir barangkali Ustaz, karena berhubung waktu kita juga terbatas. Ustaz izin bertanya, jika menghafal Al-Quran awalnya hanya ikut-ikutan karena banyak teman yang menghafal, namun seiring dengan berjalannya waktu niat jadi kuat bukan lagi karena teman, tapi memang diri sendiri ingin menghafal karena ridha Allah. Apakah yang pertama itu berdosa karena bukan lillah? Tafadhol Ustaz. Itu yang ideal. Itu yang ideal. Jadi tidak mengapa pada awalnya kita berislam ini kan pada awalnya kita juga ikut-ikutan. Taklid ya. Dari kecil kita sudah taklid, ikut bapak ibu sholat, ikut teman-teman ngaji, ikut teman-teman berbuat baik-baik. Dan sebaliknya, kalau orang tua kita buruk, kita juga akan tiru. Kalau teman kita berbuat buruk, kita juga akan tiru, gitu kan? Termasuk menghafal Quran. Pada mulanya yang seperti itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti, dan itu pentingnya kita berteman, berkomunitas, atau berguru ya. Kalau kita sendiri, dikhawatirkan kita akan terus seperti itu. Kita meniatkan hafalan kita bukan karena Allah, karena yang lain. Karena biar nggak kalah dengan teman sekelas, karena macam-macam yang lain yang bukan karena Allah. Tapi dengan kita punya teman, kita akan diingatkan. Dengan kita punya guru, kita akan dinasehati. Biasanya guru itu punya firasat. Mana di antara muridnya yang ikhlasnya 100%, mana yang 50%, mana yang 10%. Dan treatment untuk 3 orang itu beda-beda kadang. Seorang guru mengetahui itu dengan firasatnya ya. Nah, dia secara pelan-pelan akan memberikan treatment sesuai dengan keadaan muridnya itu. Yang 10% maka dia katakan, ayo tidak apa-apa kamu misalnya niat hafal juz 30 biar dapat hadiah dari bapak atau ibu misalnya, ayo nggak apa-apa. Yang penting kamu masuk dulu. Nah, pelan-pelan dinasihati, dibesarkan hatinya sampai pada titik nanti dia lupa dengan niat itu. Dengan niat yang bukan karena Allah itu. Tapi untuk yang sudah niat 100%, seorang guru mengatakan, kamu sudah sangat baik. Alhamdulillah kita bersyukur. Jangan sampai niat yang bagus ini melenceng. Jangan sampai niat kita terkotori oleh duniawi sedikit pun. Dan ini yang akan kita baca nanti di At-Tibyan ini. Di bab pertama ikhlas itu nanti tidak ada maaf atau pemakluman sama sekali untuk kita meniatkan Al-Quran kita untuk dunia sedikit pun. Tidak. Hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berarti Hufat Online ketika membaca kitab At-Tibyan ini berprasangka baik kepada kita semua. Kita insya Allah orang-orang yang levelnya paling tidak 50% ke atas niat kita dalam berquran, atau bahkan sebagian besar di antara kita memang sudah 100%. Tinggal dikuatkan, tinggal dipupuk, tinggal dijaga. Karena naudzubillah min dzalik, kalau yang tadi itu ideal ya, menghafal mulanya niat karena yang lain, tapi pelan-pelan berubah, berprogres, berproses, pada akhirnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita khawatirkan, naudzubillah min dzalik, adalah kita sudah mendapatkan hidayah, berquran karena Allah, karena 1, 2 dan lain hal, misalnya karena ujub kita, kesombongan kita merasa aman dari riya, merasa aman dari tidak ikhlas, tiba-tiba kita jatuh dengan tanpa kita sadari, itu yang kita khawatirkan. Dan itu pentingnya kita bersosial, berkomunitas, agar di antara kita saling mengingatkan. Teman kita itu adalah cermin kita. Dia ngerti banget tuh, kita kok agak berubah, kita kok agak beda. Nah, teman kita akan mengingatkan, kamu agak berubah nih. Kenapa kamu sekarang niatnya beda dengan yang kemarin? Nah, pelan-pelan seperti itu sebelum lebih jauh kita sudah diingatkan. Kita dirangkul lagi oleh teman-teman. Semoga Hufat Online adalah salah satu komunitas yang membuat kita
semakin hari semakin meningkat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada puncaknya adalah nanti ketika kita meninggal kita benar-benar sudah mencapai 100%. Kalaupun masih ada yang belum 100%, itu karena memang kelemahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan atas segala kekeliruan kita itu. Allahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah Ustaz atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Alhamdulillah nampaknya hari ini kita full tanya jawab ya Ustaz. Karena dari tadi alhamdulillah hikmahnya kita bisa mencari ataupun mendapatkan hikmah-hikmah baru daripada pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat sekalian. Dan insya Allah para sahabat-sahabat sekalian terkait dengan materi yang disampaikan hari ini itu akan direkam, lalu kemudian nanti akan di-share dan disampaikan kepada para sahabat-sahabat sekalian. Untuk itu mohon kesabarannya untuk ditunggu, dan insya Allah pesan-pesan yang ingin disampaikan dan yang akan kita dapatkan di hari ini juga insya Allah akan tetap kita dapatkan, dan biiznillah semoga menjadi bekal dan kebaikan bagi kita semua. Sahabat-sahabat sekalian dan juga Ustadz yang saya hormati, nampaknya waktu kita sangat terbatas dan tentunya sebetulnya masih ingin sekali kita melaksanakan tanya jawab, melakukan tanya jawab, namun karena keterbatasan waktu, insya Allah bagi sahabat-sahabat sekalian yang belum bertanya ataupun yang sudah menyampaikan pertanyaan akan tetapi belum tersampaikan kepada Ustadz, mohon maaf, dan insya Allah akan kita buka sesi pertanyaan di kajian-kajian berikutnya. Untuk hari ini, sebelum kita tutup, kita memohon kepada Ustadz untuk memimpin doa bersama sebagai penghujung di acara kajian rutinan Kitab At-Tibyan di hari ini. Tafadhol Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma ij'alna hafizina li kitabikal karim. Allahumma ij'alna hafizina li kitabikal karim. Allahumma ij'alna hafizina li kitabikal karim wal 'amilina bi ayatihi ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, barusan ada kendala di jaringan Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Kami aturkan kepada guru kita semua yang telah memimpin doa sebagai penghujung di acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan pada siang hari ini menambah kebaikan bagi kita semua, juga keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Dan tentunya mohon maaf atas ketidaknyamanan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ke depan insya Allah semakin kita perbaiki, dan tentunya
tetap semangat dan tetap menghadirkan diri kita untuk terus bermulazamah dengan Al-Quran. Sekali lagi kami haturkan terima kasih jazakumullah kepada Ustaz Hasan Tuhri yang sudah membimbing kami di hari ini, dan mohon maaf juga kepada para sahabat-sahabat sekalian apabila selama saya memimpin kegiatan hari ini banyak kekurangan dan banyak kekhilafannya. Al-afwu minkum. Baik, para sahabat-sahabat sekalian, mari kita tutup dan akhiri perjumpaan kita di siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum.